Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas Analisa Farmasi A akan mempresentasikan materi tentang detektor kromatografi cair, gas, dan superkritik. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Anggota dari kelompok kami adalah Kurata Ayun, Siti Maisarah, Rosma Farawinda, Mari Hayati, dan Ayu Nazila. Nah, poin-poin pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah kromatografi, detektor, detektor kromatografi cair, detektor kromatografi gas, dan detektor kromatografi superkritik. Selanjutnya ada pengertian kromatografi. Pengertian dari kromatografi ini merupakan suatu metode khususnya yang digunakan dalam pemisahan komponen-komponen sampel yang terdistribusi dalam dua fase. Yang pertama fase gerak dan fase diam. Fase gerak itu berupa gas atau cairan, kemudian fase diam itu berupa padat cairan yang diletakkan di atas padatan atau gel. Jenis-jenis kromatografi yang pertama adalah kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan kromatografi yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa-senyawa volatil baik organik maupun anorganik dalam suatu campuran. Senyawa-senyawa volatil itu adalah senyawa yang membentuk uap, contohnya seperti merkuri, formalin, urea, aseton, etanol, dan masih banyak senyawa lainnya. Prinsip kerja dari kromatografi gas yaitu pemisahan dengan menggunakan kromatografi gas didasarkan atas distribusi komponen-komponen senyawa dalam campurannya terhadap fase diam dan di dalam fase kolom. Pada pemisahan dengan metode kromatografi gas ini, analit dalam sampel yang berwujud cair akan diuapkan dan dibawa oleh fase gerak berimigrasi melalui fase diam di dalam kolom dengan kecepatan tertentu atau berdasarkan distribusinya dalam fase diam dan fase gerak. Yang kedua ada kromatografi kertas. Kromatografi kertas itu adalah kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Kromatografi kertas ini biasa digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponennya. Prinsip kerja dari kromatografi kertas ini senyawa yang terlalu kromatografi kolom ini adalah kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Prinsip kerja dari kromatografi kolom ini adalah zat cair sebagai fase gerak akan membawa cuplikan senyawa mengalir melalui fase diam sehingga terjadi interaksi absorpsi senyawa-senyawa tersebut oleh padatan dalam kolom. Kecepatan bergerak suatu komponen dalam cuplikan tergantung pada seberapa besar atau lama komponen tersebut tertahan oleh padatan penyerap dalam kolom. Hasil yang diperoleh berupa praksi-praksi senyawa yang ditampung pada bagian bawah kolom. Untuk dapat diperoleh pemisahan yang sempurna perlu dilakukan pemilihan fase dan fase diam dan fase gerak secara tepat dan sesuai. Kemudian ada faktor yang menjadi ukuran pemilihan terhadap kedua fase tersebut antara lain adalah polaritas dan kelarutannya. Jenis kromatografi yang selanjutnya adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Kromatografi ini merupakan kromatografi yang digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel yang memiliki sifat non-volatil atau tidak mudah menguap dan tidak tahan dalam pemanasan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kromatografi gas menggunakan sampel yang harus memiliki sifat volatil atau mudah menguap. Nah, jadi dengan adanya kromatografi cair kinerja tinggi dapat mengatasi kekurangan dari kromatografi gas, sehingga sampel yang memiliki sifat non-volatil atau tidak mudah menguap dapat dianalisis dan dipisahkan komponen-komponennya. Dalam kromatografi cair kinerja tinggi,
Fase gerak yang digunakan adalah berupa zat cair atau campuran cairan, sehingga kromatografi ini tergolong ke dalam jenis kromatografi cair. Nah, skema dari kromatografi cair kinerja tinggi dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide, yaitu adanya fase gerak yang berupa cairan. Nah, selanjutnya pelarut ini akan dipompa oleh sebuah pompa dan nantinya akan membawa sampel yang telah diinjeksikan melalui port injeksi. Nah, sampel akan dibawa oleh fase gerak ke dalam kolom HPLC, yaitu tempat terjadinya pemisahan. Pemisahan terjadi akibat adanya perbedaan mobilitas antara fase gerak dan fase diam. Selanjutnya, hasil pemisahan yang keluar dari kolom akan dideteksi oleh sebuah detektor dan akan diubah menjadi suatu sinyal listrik dan akan dibaca oleh suatu sistem data sehingga dapat dihasilkannya suatu kromatogram. Jenis kromatografi yang kelima adalah kromatografi lapis tipis. Sesuai dengan namanya, kromatografi lapis tipis ini menggunakan fase diam berupa suatu lapisan tipis, suatu adsorben. Contohnya adalah gel silika yang sudah dilapiskan pada sebuah plat. Nah, kelebihan dari kromatografi lapis tipis ini adalah mudah dalam penggunaannya dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Seperti gambar yang dapat kita lihat pada slide, skema kerja dari kromatografi lapis tipis ini hampir serupa dengan kromatografi kertas. Jenis kromatografi yang selanjutnya adalah kromatografi fluida superkritis. Nah, apa sih fluida superkritis itu? Fluida superkritis adalah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara fase gas dan fase cair. Nah, beberapa sifat karakteristik yang dimiliki khusus oleh fluida superkritis yaitu memiliki densitas yang tinggi, memiliki kelarutan yang tinggi, memiliki tingkat difusi yang tinggi, namun memiliki viskositas yang rendah. Nah, kromatografi fluida superkritis ini berbeda dengan kromatografi sebelumnya. Perbedaannya adalah dalam kromatografi ini menggunakan fase gerak berupa fluida superkritis. Contohnya adalah CO2 superkritis. Nah, kromatografi ini merupakan perpaduan antara kromatografi gas dan kromatografi cair kinerja tinggi. Alat-alat yang terdapat dalam kromatografi fluida superkritis dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide. Yang pertama adanya tabung gas, yang kedua ada pompa HPLC, yang ketiga ada alat pengatur atau pengontrol tekanan, yang keempat ada filter atau penyaring, yang kelima ada manometer, yang keenam ada on-off valve, yang ketujuh ada Falco injection valve, yang kedelapan ada kolom, yang kesembilan ada restriktor, yang kesepuluh ada detektor, yang ke-11 ada sistem data, dapat kita lihat pada slide, contohnya adalah komputer, dan yang ke-12 adalah plotter. Selanjutnya kita akan membahas terkait detektor. Apa sih pengertian dari detektor? Detektor adalah suatu alat yang berada setelah kolom, yaitu perangkat yang diletakkan pada ujung kolom yang tempat keluarnya fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor adalah mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom, yang kedua memonitor gas pembawa yang keluar dari kolom, yang ketiga merespon perubahan komposisi solut yang terelusi, dan yang keempat mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. Nah, dapat kita ketahui bahwa sampel yang sudah dibawa oleh fase gerak dan melewati kolom akan terpisahkan komponen-komponennya. Nah, selanjutnya detektor akan memberikan respon terhadap hasil pemisahan yang telah keluar dari kolom, dan respon tersebut akan diubah menjadi suatu isyarat listrik atau sinyal elektronik oleh detektor, dan nantinya sinyal elektronik ini akan ditangkap oleh suatu sistem data atau recorder, dan akan diubah menjadi suatu kromatogram atau hasil kromatografi. Nah, detektor memberikan respon baik atau buruk bergantung dari jenis fase gerak yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan fase gerak dalam kromatografi sangat penting dan harus disesuaikan dengan jenis detektor yang digunakan agar detektor dapat memberikan respon terhadap hasil pemisahan yang baik dan hasil pemisahan yang diperoleh pun akan baik pula. Syarat-syarat detektor yang digunakan pada kromatografi yang pertama adalah mudah digunakan, yang kedua memiliki tingkat stabilitas dan kekasaran yang sesuai, yang ketiga memiliki respon yang baik terhadap semua komponen organik pada sampel, yang keempat memiliki tingkat noise yang rendah,
Yang kelima, memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Yang keenam, tidak peka terhadap perubahan suhu dan perbedaan aliran. Sehingga apabila terjadinya perubahan suhu selama proses pemisahan dan proses analisis, maka detektor akan tetap memberikan respon yang baik. Yang ketujuh, memiliki respon linear terhadap rentang dinamis yang luas. Selanjutnya ialah detektor kromatografi cair. Detektor pada kromatografi cair adalah komponen yang memancarkan respon terhadap senyawa sampel yang dielusi dan selanjutnya memberi sinyal atau puncak-puncak pada kromatogram. Fungsinya ialah sebagai alat untuk mendeteksi komponen cuplikan yang telah terpisah setelah melewati kolom. Detektor kromatografi cair yang ideal akan mempunyai karakteristik berikut. Yang pertama, memiliki respon terhadap analit yang cepat. Yang kedua, memiliki sensitivitas yang tinggi, yakni mampu mendeteksi analit pada kadar sampel yang sangat kecil. Yang ketiga, memiliki volume internal atau sel volume yang kecil, sehingga mampu meminimalkan pelebaran pita. Pada umumnya, untuk kolom konvensional yaitu 8 mikroliter atau lebih kecil, dan untuk kolom mikrobar yaitu 1 mikroliter atau lebih kecil. Yang keempat, respon yang linear terhadap konsentrasi sampel, yang mana sinyal yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi analit pada kisaran yang luas. Yang kelima, bersifat non-destruktif atau tidak merusak. Yang keenam, tidak peka terhadap perubahan suhu dan laju aliran atau kecepatan alur fase gerak. Dan yang ketujuh, penyimpangan serta tingkat kebisingan yang rendah. Macam-macam detektor liquid kromatografi pada umumnya ada 6, yaitu refractive index detektor, UV vis detektor, fluorescence detektor, mass spectroscopy detektor, electrochemical detektor, dan near infrared detektor. Yang pertama yaitu refractive index detektor. Karakteristik dari detektor ini yaitu dari berbagai macam detektor yang ada, detektor refractive index merupakan satu-satunya detektor pada kromatografi cair yang universal. Tetapi detektor ini kurang sensitif dan sangat peka terhadap perubahan suhu. Tidak dapat digunakan pada elusi gradien. Detektor ini dapat mendeteksi polimer, gula, trigliserida, dan asam organik, serta memiliki sensitivitas 10⁻⁷ gram per liter. Prinsip dari detektor ini yaitu mengukur perubahan indeks bias karena adanya komponen sampel dalam pelarut. Detektor jenis ini bekerja dengan mengukur nilai indeks bias senyawa yang melalui sel. Sel akan mengukur indeks bias solvent fase gerak sebagai belangko dan sampel secara bersamaan untuk mendapatkan nilai indeks bias relatif. Alat ini paling tidak mempunyai 2 kompartemen atau cuvette yang salah satunya berisikan fase gerak dan yang lainnya yaitu larutan yang keluar dari kolom, sumber cahaya atau monokromatik, dan 2 fotodetektor. Perbedaan indeks refraktif dari kedua cuvette inilah yang akan diubah menjadi listrik dan akan diteruskan ke recorder untuk dirubah menjadi kromatogram. Yang selanjutnya yaitu UV vis detektor. Detektor UV vis merupakan detektor yang paling banyak digunakan dan sangat berguna untuk analisis di bidang farmasi, karena kebanyakan senyawa obat mempunyai struktur yang dapat menyerap sinar UV vis. Karakteristik dari UV vis detektor ini yaitu sensitivitas yang baik, paling sering digunakan, selektif terhadap gugus-gugus dan struktur-struktur yang tidak jenuh, dan memiliki sensitivitas 10⁻⁻10 gram per liter. Prinsip kerja dari detektor ini yaitu mengukur kemampuan zat terlarut untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dalam rentang panjang gelombang ultraviolet dan visible. Nah, detektor ini didasarkan pada adanya penyerapan radiasi UV yaitu pada rentang 190 sampai 380 nanometer dan sinar visible-nya 380 sampai 780 nanometer oleh analit yang memiliki struktur atau gugus chromophoric. Sinar yang dilewatkan pada cuplikan sebagian akan diabsorpsi oleh senyawa yang ada pada cuplikan yang memenuhi hukum Lambert-Beer, yaitu perbedaan sinar yang datang dan sinar yang dilewatkan akan diubah dalam bentuk listrik, sehingga memberikan sinyal atau puncak-puncak pada kromatogram.
Detektor UV vis dapat dibagi atas 3 kategori atau 3 tipe. Yang pertama, ada panjang gelombang tetap atau fixed wavelength. Dalam detektor ini, intervensi dari satu panjang gelombang dipantau oleh sistem setiap saat. Biasanya panjang gelombang yang digunakan ialah 254 nanometer. Detektor tipe ini yang paling sederhana dan jenis detektor yang murah, tetapi terbatas dalam hal fleksibilitas dan jenis senyawa yang dipantau. Yang kedua, ada panjang gelombang variabel atau variable wavelength. Detektor jenis ini panjang gelombang tunggal dipantau pada waktu tertentu, tapi setiap panjang gelombang dalam rentang spektral yang luas dapat dipilih. Panjang gelombang yang dipantau dapat bervariasi dari 190 nanometer hingga 900 nanometer. Detektor jenis ini lebih mahal karena membutuhkan optik yang lebih canggih. Detektor ini dapat digunakan untuk berbagai senyawa. Detektor ini juga lebih sensitif. Yang ketiga, ada panjang gelombang otomatis atau scanning wavelength, atau bisa disebut juga dengan photodiode array detector. Detektor ini beroperasi dengan memantau secara bersamaan absorbansi zat terlarut pada panjang gelombang yang berbeda. Hasilnya adalah seluruh spektrum zat terlarut dapat diambil dalam jumlah waktu minimum. Selanjutnya, yaitu fluorescence detector. Fluoresensi adalah emisi cahaya setelah penyerapan sinar UV atau sinar tampak oleh molekul fluoresensi, atau disebut dengan fluoropor. Dengan demikian, fluoropor menyerap energi dalam bentuk cahaya pada panjang gelombang spesifik untuk mencapai tingkat energi yang lebih tinggi, lalu mengemisikan cahaya yang diserap untuk kembali ke kondisi semula. Karakteristik dari detektor ini, yang mana detektor fluorescence merupakan detektor kromatografi cair yang paling sensitif, spesifik, dan selektif di antara detektor kromatografi cair yang lain. Detektor ini memungkinkan untuk mendeteksi sebuah molekul analit tunggal di dalam sampel dengan tepat. Detektor ini tidak peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak, dan memiliki sensitivitas 10⁻⁻12 gram per liter. Prinsip dari detektor ini ialah sampel yang dikenai sinar UV yang sesuai, zat ini akan berfluoresensi. Sinar yang dipancarkan ditangkap dengan fotoskop, di mana intensitas sinar fluoresensi ini akan sebanding dengan kadar sampel yang diamati. Tipe detektor fluoresensi ada 3. Yang pertama ada single wavelength excitation fluorescence detector. Biasa disebut juga dengan single beam. Tipe ini biasanya lebih populer karena dapat meningkatkan efektivitas cahaya dan meningkatkan potensial untuk deteksi limit yang lebih rendah. Namun single beam ini memiliki kelemahan yaitu rentan mengalami goyangan atau turun naiknya lampu, sehingga menyebabkan ketidakstabilan. Yang kedua ada multi wavelength fluorescence detector laser. Detektor ini merupakan pengembangan dari single beam detektor. Pada detektor ini terdapat 2 buah monokromator, yang pertama untuk mengukur sinyal yang keluar dari lampu, dan yang kedua untuk mengukur emisi dari analit. Sama halnya seperti single beam detektor, pada detektor ini memiliki potensi terjadinya goyangan pada lampu. Namun hal ini dapat diatasi dengan ditambahkan magnet di sekitar lampu. Yang ketiga adalah laser induced fluorescence detector. Detektor ini mendeteksi emisi dari molekul yang mengalami eksitasi menuju tingkat energi yang lebih tinggi akibat penyerapan radiasi elektromagnetik. Yang selanjutnya ada mass spektroskopi detektor. Detektor ini menyediakan informasi struktural mengenai senyawa dan data kuantitatif yang berkaitan dengan massa. Jenis detektor ini dapat digunakan untuk mengubah arus ion yang dipisahkan massa menjadi sinyal yang dapat diukur. Yang mana sejumlah fraksi kecil cairan dari kolom dimasukkan ke dalam spektrometer massa pada kecepatan alir yaitu 10-50 ml per menit menggunakan thermospray. Senyawa sampel atau molekul akan terionisasi melewati penganalisis massa dan arus ion akan terdeteksi. Yang kelima ada electrochemical detector. Detektor ini didasarkan pada pengukuran arus listrik. Perubahan arus akan dideteksi terhadap waktu dan ditampakkan dalam bentuk kromatogram.
Karakteristik dari detektor ini yaitu sensitif terhadap suhu dan kecepatan alur fase gerak, tidak dapat digunakan pada ilusi gradien, dan selektif terhadap oksidator-oksidator. Detektor ini menggunakan 3 elektroda, yaitu elektroda kerja, elektroda bantu, dan elektroda reference. Prinsip dari detektor ini didasarkan pada pengukuran arus yang dihasilkan dari reaksi oksidasi-reduksi dari analit pada elektroda yang sesuai. Perbedaan potensial listrik dari molekul senyawa yang dianalisis dan fase bergerak dibandingkan dengan potensial listrik dari fase bergeraknya. Tingkat arus berbanding lurus dengan konsentrasi analit. Dan terakhir ada near infrared detector. Detektor ini adalah detektor yang bereaksi menjadi radiasi inframerah. Karakteristik detektor ini yaitu waktu respon dan sensitivitas yang tinggi, kisaran panjang gelombang dari 4.000 sampai 690 cm/1, dan penggunaan yang sederhana. Prinsip dari detektor ini yaitu mengidentifikasi spektrum inframerah dari komponen sampel sehingga gugus-gugus fungsionalnya dapat diketahui. Nah, yang selanjutnya aplikasi detektor kromatografi cair. Yang pertama ada refractive index. Detektor ini berlaku universal untuk mendeteksi zat larut apapun dalam liquid kromatografi. Detektor ini merupakan pilihan untuk analisis karbohidrat atau dalam pemisahan polimer. Kedua ada detektor UV phase. Detektor ini digunakan untuk identifikasi senyawa mengandung ikatan rangkap konjugasi, identifikasi protein dan peptida, analisis senyawa makanan seperti karotenoid dan flavonoid, dan lain-lain. Yang ketiga ada fluorescence detector. Banyak senyawa yang dapat dideteksi dengan fluorescence ini, termasuk diantaranya banyak pencemar seperti hidrokarbon aromatik polisiklik, dan dapat digunakan untuk pendeteksian asam-asam amino. Yang selanjutnya itu aplikasi mass spectroscopy detector. Aplikasinya itu yaitu pengujian dan penemuan obat, deteksi kontaminasi makanan, analisis residu pestisida, penentuan rasio isotop, dan identifikasi protein. Yang selanjutnya electrochemical detector. Penggunaannya ialah pada penetapan senyawa thiol dan disulfida. Dan yang terakhir yaitu aplikasi near infrared yang digunakan dalam penentuan kandungan nitrogen dari selulusa nitrat dan analisis polimer. Di sini saya akan menjelaskan detektor kromatografi gas. Sebelum saya menjelaskan apa saja jenis detektor yang ada pada kromatografi gas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja detektor pada kromatografi gas. Seperti yang kita ketahui bahwa detektor pada kromatografi gas memiliki fungsi untuk mengidentifikasi zat terlarut yang keluar dari kolom. Nah, dapat kita lihat pada bagan bahwa zat terlarut yang telah keluar dari kolom dapat ditentukan jumlahnya. Zat terlarut ditentukan berdasarkan urutan waktu elusi dari kolom dan waktu retensi analit di dalam kolom. Nah, waktu elusi adalah waktu saat dimulainya pemisahan atau saat solut memasuki kolom dan berhasil menyingkirkan analit dari adsorben dengan mengalirkan suatu pelarut. Sedangkan waktu retensi adalah waktu yang diperlukan oleh analit dari awal kolom sampai ke detektor. Kemudian akan terjadinya interaksi yang akan diubah menjadi sinyal listrik, lalu akan dikirimkan ke sistem data. Sistem data berupa alat pengolah data atau komputer yang akan menghasilkan analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dihasilkan yaitu dalam membandingkan waktu retensi sampel dalam kondisi analisis yang sama. Sedangkan analisa kuantitatif dihasilkan dengan menghitung relatif tinggi atau luas puncak kromatogram sampel melalui metode baku luar dan baku dalam. Kemudian kita akan melihat 5 macam jenis detektor yang ada pada kromatografi gas. Yang pertama yaitu Thermal Conductivity Detector, TCD. Yang kedua Flame Ionization Detector, FID. Electron Capture Detector, ECD. Flame Thermionic Detector, FTD. Dan Flame Photometric Detector, FPD. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Thermal Conductivity Detector atau detektor hantaran panas. Detektor ini singkat dengan TCD. TCD termasuk jenis detektor non-destruktif, yaitu detektor yang tidak merusak cuplikan, sehingga dapat dipasang secara serial dan akan menghasilkan deteksi yang komplementer untuk analit yang sama.
TCD bekerja pada jenis sampel senyawa umum karena TCD termasuk jenis detektor universal, yaitu detektor yang dapat mendeteksi semua jenis senyawa selain gas pembawa. TCD bersifat sensitif untuk hampir semua nyawa kecuali gas pembawa dan bekerja pada rentang konsentrasi yang lebar. Prinsip TCD didasarkan bahwa panas dihantarkan dari benda yang suhunya tinggi ke benda lain yang suhunya lebih rendah. Gas pembawa pada TCD berupa hidrogen, helium, atau karbon dioksida, karena gas tersebut memiliki konduktivitas termal yang relatif tinggi, sehingga menjaga filamen tetap sejuk dan mempertahankan resistivitas dan efisiensi listrik filamen. Meski demikian, ketika molekul analit terelusi dari kolom bercampur dengan gas pembawa, maka konduktivitas termal akan menurun dan menyebabkan respon detektor, sehingga akan mengakibatkan peningkatan temperatur dan resistivitas filamen yang akan menghasilkan fluktuasi tegangan. Kepekaan detektor proporsional terhadap arus filamen, sementara, berbanding terbalik terhadap temperatur lingkungan detektor akibat laju aliran gas pembawa. Adapun gas pembawa pada TCD yaitu memiliki kecepatan alir 15-30 ml per menit. TCD memiliki batas suhu yaitu 450 derajat Celcius dan limit deteksi yaitu 5-100 nanogram. 1 nanogram dikonversi menjadi 10⁻12 kg. Yang kedua, kita akan melihat flame ionization detector, yaitu detektor ionisasi nyala. Detektor ini disingkat dengan FID. FID termasuk jenis detektor destruktif, yaitu detektor yang dapat merusak cuplikan. FID juga termasuk jenis detektor universal, yaitu jenis detektor yang dapat mendeteksi semua jenis senyawa. FID sensitif pada senyawa hidrokarbon saja, karena kemampuan karbon membentuk kation dan elektron selama termolisis yang menghasilkan arus di antara elektrode. Kenaikan arus listrik ini diterjemahkan dan muncul sebagai punca dalam kromatogram. Kepekaan FID melebihi TCD pada hidrokarbon, serta bekerja pada rentang konsentrasi yang lebar. Meski demikian, FID tidak dapat mendeteksi air. FID memiliki gas pembawa berupa helium, argon, atau nitrogen dengan kecepatan alir 20-60 ml per menit. Adapun prinsip FID yaitu elektrode diletakkan berdampingan dengan nyala api berbahan bakar hidrogen atau udara di dekat kolom. Nah, kemudian senyawa yang mengandung karbon akan keluar dari kolom, kemudian akan ditermolisis oleh nyala api. Termolisis adalah proses dekomposisi kimia menggunakan pemanasan tanpa kehadiran oksigen. FID mempunyai batas suhu yaitu 400 derajat Celcius dan limit deteksi rendah yaitu 10-100 pikogram. 1 pikogram dikonversi menjadi 10⁻15 kg. Adapun limit deteksi yang rendah akan tidak mampu menghasilkan ion dari karbon yang mengandung gugus karbonil. Yang ketiga, kita akan melihat electron capture detector atau detektor tangkapan elektron. Detektor ini disingkat dengan ECD. ECD termasuk jenis detektor destruktif, yaitu detektor yang dapat merusak cuplikan. ECD termasuk jenis detektor spesifik, yaitu detektor yang hanya dapat mendeteksi beberapa jenis senyawa saja. ECD sensitif terhadap jenis sampel halogen organik dan pestisida. Adapun prinsip ECD yaitu penangkapan elektron oleh senyawa yang mempunyai afinitas terhadap elektron bebas, yaitu senyawa yang mempunyai unsur-unsur negatif. Gas pembawa pada ECD berupa nitrogen atau argon yang ditambahkan dengan metanol 5%, yang memiliki kecepatan alir 30-60 ml per menit. ECD dilengkapi dengan radioaktif yaitu hidrogen dan nikel. ECD memiliki batas waktu 350 derajat Celcius dan limit deteksi 0,05-1 pikogram. Kemudian kita akan melihat flame thermionic detector atau detektor nitrogen fosfor yang disingkat dengan FTD. FTD termasuk jenis detektor destruktif yaitu detektor yang dapat merusak cuplikan. FTD sangat sensitif terhadap nitrogen organik dan fosfat organik karena adanya elemen aktif di atas aliran kapiler yang terbakar oleh plasma yang bersuhu 1600 derajat Celcius. Elemen dapat berupa logam kalium, rubidium, atau cesium yang dilapiskan pada silinder aluminium dan akan berfungsi sebagai sumber ion di dalam plasma yang menekan ionisasi hidrokarbon di dalam plasma, tetapi akan menaikkan ionisasi sampel yang mengandung nitrogen atau fosfor.
Prinsipnya yaitu pembakaran senyawa komponen kemudian akan direaksikan dengan garam rubidium dan akan menghasilkan respon listrik yang akan diperkuat dan dikonversi menjadi satuan tegangan. Adapun gas pembawa pada FTD berupa helium atau nitrogen yang memiliki kecepatan alir yaitu 20-40 ml per menit. FTD memiliki batas deteksi yaitu 0,1 sampai 10 gram. Kemudian kita akan melihat flame photometric detector atau detektor fotometri nyala yang disingkat dengan FPD. FPD termasuk jenis detektor destruktif, yaitu detektor yang dapat merusak cuplikan. FPD juga termasuk jenis detektor spesifik, yaitu jenis detektor yang hanya dapat mendeteksi beberapa jenis senyawa saja. Adapun prinsip dari FPD, yaitu senyawa yang mengandung sulfur atau fosfor akan dibakar dalam nyala gas pembawa. Maka akan terbentuk spesies yang tereksitasi dan menghasilkan suatu emisi yang spesifik dan dapat diukur pada panjang gelombang tertentu. FPD memiliki gas pembawa berupa helium atau nitrogen dengan kecepatan alir 20-40 ml per menit. Pada FPD, untuk yang mengandung sulfur, akan diukur panjang gelombang 393 nanometer, sedangkan yang mengandung fosfor akan diukur pada panjang gelombang 526 nanometer. FPD memiliki batas suhu 400 derajat Celcius dan limit deteksi 0,1 gram sampai 100 pikogram. Kemudian kita akan melihat apa saja sih aplikasi pada kromatografi gas. Yang pertama pada bidang bioteknologi, yaitu dengan menentukan senyawa dalam protein, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, protein sering dipilih karena sering menjadi objek molekul yang harus dimurnikan untuk keperluan dalam biofarmasi. Kromatografi juga bisa diaplikasikan dalam pemisahan molekul-molekul penting seperti asam nukleat, karbohidrat, lemak, vitamin, dan molekul penting lainnya. Data yang didapatkan dengan menggunakan kromatografi gas akan dapat ditingkatkan mutunya sebagai sebuah produk obat-obatan. Dapat dipakai sebagai data awal untuk menghasilkan jenis obat baru, atau dapat pula dipakai untuk mengontrol kondisi obat tersebut sehingga bisa bertahan lama. Yang kedua yaitu pada bidang klinik, yaitu dengan menginvestigasi penyakit berdasarkan fluida pada tubuh, seperti air liur. Nah, dari air liur seorang pasien, dokter dapat mengetahui jenis penyakit yang sedang diderita pasien tersebut. Contohnya nih, seorang perokok dapat diketahui apakah dia termasuk perokok berat atau ringan, hanya dengan mengetahui konsentrasi sianida dari sampel air liurnya. Demikian halnya air kencing, darah, dan fluida badan lainnya bisa memberikan data yang akurat dan cepat sehingga keberadaan suatu penyakit dalam tubuh manusia dapat dideteksi secara dini dan cepat. Sekarang ini deteksi senyawa oksalat dalam air kencing jadi sangat penting terutama bagi pasien batu ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu pada bidang forensik, yaitu dengan menganalisis bahan kimia dalam bahan peledak. Perhatian dunia akhirnya mulai beralih dengan adanya peristiwa-peristiwa pengeboman atau peledakan yang berbahaya dan dengan terjadi peningkatan yang cukup tajam seperti yang terjadi pada peristiwa Black September Tragedy yang mengguncang Amerika pada tanggal 11 September 2001 yang ditandai dengan runtuhnya 2 gedung pemerintahan Amerika. Kini kromatografi gas menjadi hal yang sangat penting dalam menganalisis berbagai bahan kimia yang terkandung dalam bahan peledak, seperti TNT, RDX, tetril, PTN, dan tetriol, serta beberapa anion lain seperti perklorat, klorat, klorida, nitrat, nitrit, sulfa, dan tiosianat. Dan bisa dikatakan bahwa analisis ion organik dan anorganik memainkan peranan yang sangat penting pada saat investigasi lokasi ledakan bom yang berlangsung. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita akan melihat aplikasi pada bidang lingkungan, yaitu dalam mengetahui kandungan logam dalam sampel air menjadi salah satu peranan penting dalam analisis lingkungan. Kualitas air dapat diketahui dengan menganalisis jenis anion dan kation, serta jumlahnya yang terkandung dalam sampel air tersebut, sehingga dapat disimpulkan air tersebut mengandung logam-logam berbahaya atau tidak. Nah, dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa kromatografi gas menjadi pilihan yang dapat membantu mengatasi permasalahan dalam dunia bioteknologi dan farmasi, klinik, forensik, dan lingkungan kehidupan manusia secara umum. Nah, selanjutnya ada detektor kromatografi superkritik. Sebelum membahas lebih lanjut,
Kita lihat dulu apa itu fluida superkritik. Nah, jadi fluida superkritis yaitu adalah fluida yang berada pada temperatur dan tekanan di atas titik kritis termodinamika atau disebut juga superkritis. Jadi fluida superkritis ini dia tidak dikatakan zat cair dan tidak pula dikatakan zat gas karena berada di antara pertengahan keduanya. Fluida superkritik ini memiliki sifat kelarutan yang tinggi, difusivitas yang tinggi, viskositas yang rendah, dan densitas yang tinggi. Macam-macam detektor SFC atau detektor pada kromatografi fluida superkritis. Ada 4 detektor yang digunakan pada kromatografi ini, yaitu ada detektor UV, mass selective detector atau MSD, flame ionization detector atau FID, serta nitrogen phosphorus detector atau NPD. Nah, yang pertama ada detektor UV. Detektor ini bersifat non-destruktif, sering digunakan karena detektor ini cocok digunakan pada banyak golongan analit, memiliki sensitivitas yang baik, namun kurang sensitif pada senyawa yang bersifat nonpolar. Sensitivitasnya 10⁻⁸ atau 10⁻⁹ gram per mililiter. Yang kedua ada mass selective detector atau MSD. Detektor ini bersifat destruktif, batas linearitasnya 10⁻⁵ gram, batas deteksi minimum atau jumlah minimum yang dapat dideteksi yaitu 10⁻⁻12 gram, serta mampu memberikan data senyawa sampel yang belum diketahui. Yang ketiga ada flame ionization detector atau FID. Detektor ini bersifat destruktif, sensitivitasnya tinggi yaitu 0,02 coulomb per gram hidrokarbon, batas linearitasnya 10⁻⁶ gram, batas jumlah minimum yang dapat deteksi 10⁻⁻10 gram, serta dapat digunakan pada hampir semua senyawa organik. Yang terakhir ada nitrogen phosphorus detector atau NPD. Nah, detektor ini dia bersifat destruktif, selektif terhadap senyawa yang mengandung gugus nitrogen dan fosfor, memiliki batas linearitas 10⁻⁴ gram, dan batas jumlah minimum yang dapat deteksi 10⁻⁻12 gram. Nah, berikut ini aplikasi pada kromatografi superkritik. Pada kali ini ada 2 bidang contoh aplikasi kromatografi superkritik, yaitu pada bidang farmasi dan bidang pangan. Pada bidang farmasi, contoh pengaplikasian kromatografi superkritik ini pada proses pemisahan molekul kiral dan pada proses ekstraksi senyawa aktif obat dari tanaman. Dan pada bidang pangan, contoh aplikasi kromatografi superkritik yaitu pada proses menganalisis sisa residu pestisida pada buah dan sayur. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.